We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ji, monggo. Selamat pagi Bu Ayu Sulistiawati, seorang penulis buku Saya, Kamu, Mereka di Rumah Saja. Saya sampai bingung. Saya sampai bingung untuk bikin pertanyaannya ini. Tak renungkan apa ya yang bisa ditanyakan. Oke, saya mulai ya Mbak. Ji, monggo. Buku Saya, Kamu, Mereka di Rumah Saja adalah merekam perubahan kegiatan banyak manusia di masa pandemi. Menurut Anda apa kesuksesan jargon di rumah saja, Bu? Apakah manusia takut sakit, manusia takut mati, atau manusia tidak siap dengan perubahan kehidupan? Silakan. Waktu itu tuh kan gimana ya, yang namanya di rumah aja. Kalau waktu itu tuh kan kayak terpaksa ya Mas, karena memang pemerintah harus mengajak untuk mengimbau bahkan memaksa sebenarnya dalam tanda kutip untuk kita semua harus di rumah aja karena ada pandemi itu. Sebenarnya kan Januari sudah mulai Desember ya, warning itu hanya saja himbauan itu kan di Maret kan. Nah, terlepas dari pandemi, kalau kita ngomong di rumah aja, bagi sebagian orang yang terutama yang biasa kerja di luar rumah, Mas, kerja atau biasa melakukan kegiatan di luar rumah, itu pasti akan canggung. Dia akan merasa seperti terkungkung ya. Monggo yang lain ya, tapi kalau buat saya itu rasanya susah untuk di rumah aja pikirnya kan pasti kalau di rumah itu diem kan Mas. Padahal yang sebenarnya kalau di rumah itu nggak bisa diem. Buat saya tuh nggak bisa diem, ada aja kerjaan, apalagi keluarga ya, sudah keluarga, apalagi saya posisi perempuan yang notabene diidentikan dengan pekerjaan rumah, ya kan. Pekerja itu ya second opinion, seperti itu. Tapi zaman sekarang mau cowok, mau cewek, mau perempuan, mau laki, yang namanya di rumah aja dalam tanda kutip itu mesti nightmare. Jadi anggapnya terkutuk. Nah kemarin pandemi itu rasanya seperti sebagian orang ya, beberapa yang saya ajak ngobrol itu memang worry untuk justru udah deh kayak ini di rumah aja. Nanti kalau keluar nanti gimana ya? Entah kena penyakit terus kita nggak mati ya atau apa ya? Karena justru kayak gitu. Jadi mereka tuh sayangnya nggak ada pilihan untuk udah deh di rumah aja deh. Kan belum ada apa ya? Yang pasti apakah ya maskeran itu aman? Aku butuh bagaimana gitu kan? Nah itu perlomba-lombaannya ya mau nggak mau di rumah. Nah, sebagian orang yang kalau untuk soal jargon itu menjadi jargon yang sakti, ya sakti untuk apa dulu lah, konteks konteks untuk yang untuk keamanan kesehatan ya menjadi sesuatu yang sakti menurut saya karena kita mengurangi pertemuan dengan semua orang, kita menjadi membatasi. Tapi bagi sisi lain jargon di rumah saja untuk mereka yang harus bekerja keluar rumah itu ya menjadi mimpi buruk. Sakti menjadi menipis kan karena harus mau nggak mau kalau di rumah aja kan harus sebagian harus menyiapkan apa logistik yang banyak ya. Logistik itu kan nggak hanya uang, logistik makanan, minuman segala macam. Itu yang menurut saya sisi jargon di rumah saja. Berarti manusia takut mati, takut sakit itu.
Iya, kayaknya sih kemarin tuh kayak gitu modelnya. Jadi pilihannya ya wis ning omahe, tapi yo ora nek mung ning omah wae yo mati juga karena nggak makan gitu kan, nggak kerja nggak makan. Jadi piye dah, intinya iki wedi mati, kayaknya gitu. Tapi serba salah gitu kan, gitu. Banyak rohaniwan atau orang spiritual Mhm, tinggal di suatu gua atau petapaan atau biara berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Rutinitas seperti itu sangat fine sekali untuk mereka. Itu sama dengan di rumah saja kan. Jadi kalau Anda lihat banyak pertentangan, banyak komplain tentunya tentang di rumah saja. Apakah orang tersebut selama ini kurang menyepi, kurang menikmati heningnya kedamaian di rumah? Silakan. nah ini berat ini, saya bukan rohaniawan. Pak Roswanto ketawa-ketawa. Iki ngeri-ngeri sedap nih ya kayak Nah, kayak gini pertanyaannya ini. ceritanya Mbak apa mohon izin Mas Sutoyo. Ceritanya Mbak Ayu itu hampir sama mengulik apa yang menjadi bukunya Mas. Tenan Mas, nggak jauh Mas. Hampir sama itu apa kronologi yang ditulis tuh hampir sama, tantangan buat kita Mas. Makanya buku saya belum sampai, Bu Ayu. Nanti kalau buku saya sudah sampai, Anda bakal mengerti. Pertanyaan nomor 2 ini. Ya gimana ya, soalnya ini, kebetulan saya kan dari Jawa, asli orang Jawa, kemudian hijrah ke Bali karena tuntutan pekerjaan waktu itu. Jawa itu luas Berjalan loh Mbak. oh syah syah Mari syah. kalau Jinawi loh Mbak. Iya sih memang. Tapi nggak tahu ya, kok ya yang nembung nembung ngajak nikah ya orang Bali lho, piye lho coba orang Jawa nggak ada yang berani nih. Jadinya saya tinggal di Bali sekarang. Jadi, soal tanda kutip "nyepi" ini ya, Kak, saya juga waktu itu agak surprise ketika pertama kali ngalami nyepi di Bali. Mau nggak mau kan diem ya di rumah, nggak bisa kemana-mana, karena memang aturannya seperti itu. Makin ke sini juga makin ketat aturannya tuh, makin nggak ada, handphone nyala, itu dimatiin, serba mati gitu. Kecuali WiFi kemarin masih di-excuse untuk dibuka. Nah di situ kan meski sehari aja, itu ya nggak semua orang itu bisa enjoy di rumah. Ya kayak orang kehilangan sesuatu yang aduh nggak megang handphone sehari, nggak komunikasi sehari, rasanya kok piye gitu, kayak mau mati besok pagi gitu. Modelnya kayak eee, jadi kalau zaman dulu mungkin karena keterbatasan teknologi ya, menurut saya enggak orang orang memilih kayak rohaniawan itu ada niat kan memang untuk menepi, menepi sebentar gitu. Mmm, kenapa mereka akhirnya memilih gua, memilih, ya jauhlah di tinggi di gunung kayak di mana gitu yang nggak rame. Kalau sekarang kan justru menyepinya ini tantangannya ya di keramaian itu sendiri kalau menurut saya sih. Gimana caranya kita bisa lebih hening di keramaian, karena mana sih tempat sepi nggak ada kayaknya di sini sekarang. Gunung juga udah rame, udah pada naik gunung, medsos sudah pamer-pamer nih saya di gunung A, di gunung B, udah pakai selfie-selfie, ya rame. Gua mana coba? Gua sekarang juga udah banyak yang dipakai sebagai objek wisata ya kan, eee, mana yang sepi ya? Tapi menurut saya tantangannya sepi itu ya di keramaian itu sendiri, gimana caranya kita bisa melihat dari sisi lain, sepi, makna yang sepi yang sebenarnya kita mau ngapain, kan ya kita ya sendiri yang bisa tahu gitu. Nah terus kalau mereka kurang nyepi ya, aduh kayaknya ini sensitif kalau mau dijawab ya, kalau urusan apakah orang-orang terus nggak bisa nerima di rumah aja kemudian sama dengan nggak bisa menerima kata sepi itu ya
ya walau malam ya, terus saya monggo masing-masing orang lah. Saya nggak bisa mutus. Kalau untuk saya sendiri ya tantangannya justru di keramaiannya, karena di rumah itu saya rame malahan. Karena 3 anak saya nggak sekolah, saya di rumah, transisi dari pensiun dini jadi rakyat jelata gitu ya. Nah, terus ya toh, gitu dah kalau kalau seperti itu Mas Sutoyo. Monggo. Pak Mas Sutoyo ini hilang. Iya. Jadi Oh, kirain hilang. ya, enggak. Oh, enggak. Itu Mas, monggo. Kalau itu saya sih seperti itu memandang. Jadi we are not prepared sebetulnya ya. Untuk death, untuk kehilangan, we are not prepared. Iya, ya karena otomatis madeg. Istilahnya kayak kalau saya tuh madeg, tiba-tiba sekolah berhenti itu jujur madeg semua tuh Mas. Apapun itu kalau kita ya manusiawi lah Mas. Apa-apa nek tiba-tiba madeg gitu kan ya kaget tuh. Grogi lah, kaget. Itu sih saya. Nah, di beberapa desa terpencil, di beberapa daerah Indonesia maupun di dunia, manusia masih hidup berkelompok atau berkeluarga. Kadang mereka nomaden, tapi ada yang lahir hingga mati tinggal di satu tempat saja ya. Untuk Anda melihat secara makro ya, keadaan di rumah saja itu, apa kita selama ini terlalu buas, terlalu gila, terlalu nafsu memangsa hingga kita kadang atau sering tidak pernah di rumah. Hingga kita stres waktu diminta kita tinggal di rumah saja. Nah, itu Mas. Bahkan ada pekerja atau pekerjaan yang 247 loh Mas. Mas Ruswanto mungkin agak-agak senyum ini atau ketawa ya saya nggak ngerti atau malah nggak senyum ya. Paham oke. 247 Mas. Bayangin ada orang yang tetap 247. Tapi yang namanya 247 24 jam dan 7 hari. Saya juga mikir, tapi gila jargonnya 247 ini ngeri ya. Tapi ya itulah hidup kan ya, pilihan. Ketika yang di pedalaman masih fine saja dan happy ya karena mereka nggak berbeda ya, sikon berbeda, lokasi mungkin juga berbeda, itu pilihan hidup mereka. Kayak di Jawa Barat kan juga ada yang komunitas kampung yang memang dia mengisolasi diri dan komitmen untuk tidak ada televisi mungkin apa kekhawatiran, nah itu bagian dari kekhawatiran dan saya kira juga itu nggak sama beda dengan yang kita yang takut kalau nggak ada TV gitu. Menurut saya sih ya cuma bedanya posisinya mereka takut TV masuk, kalau kita takut TV-nya nggak ada gitu kan. Jadinya sebenarnya sama-sama takut nih intinya, sama-sama takut kehilangan, sama-sama takut terganggu, stres. Ya itu kalau dari kacamata saya, sehingga ketika tiba-tiba ada tagar di rumah aja merajalela dan diharuskan bahkan diwajibkan oleh pemerintah, ya kayak gini akhirnya sama kayak Bali yang kemudian tiba-tiba tidak siap dengan hotel yang ditutup, objek wisata yang ditutup, bahkan bandara internasional ditutup, semuanya sepi. Itu ngeri Mas sebenarnya dalam tanda kutip kalau saya yang tinggal di Bali ya yang ngeri-ngeri sedap itu tadi. Mungkin kalau di Jawa nggak terlalu berasa ya. Karena kantor Jawa kalau kemarin waktu sempat saya ke Jogja, ke Solo itu waktu pandemi Mas, sempat ada kerjaan ya. Ya saya juga khawatir keluar. Aduh, putus koma, keluar dari rumah. Keluar dari rumah ke Jogja lintas pulau. Bisa nggak ya? Bisanya tuh bisa nggak saya tetap menjaga kesehatan gitu kan? Karena saya harus nanti pulang juga tetap harus sehat. Di sana juga harus terjaga ada gitulah. Kesiapan tuh harus prepare tuh harus macam-macam akhirnya gitu. Nah waktu di Jogja saya sempat shock tuh Bali tiba-tiba sepi. Giliran di Jogja, lah kok tetap rame ya? Ya memang tidak seramai dulu, tapi kok rame. Saya malah jadi agak-agak membatasi diri ya tetap akhirnya di hotel aja gitu.
mending saya di hotel aja, pesen makanan dari hotel aja, atau makan di hotel aja. Ya akhirnya menjadi pilihan gitu, karena begitu jegleknya ya, wah jeglek bisa coba. Bosen sana Beda. beda banget gitu loh, seperti itu. Jadi ya itulah arti kata di rumah aja itu ya dalam tanda kutip ya takut sesuatu lah pasti. Manusiawi lah menurut saya. Oke. Nah, selama ini apa yang sudah Anda capai untuk di rumah saja, Bu? Selain mempublikasi buku loh. Ya pasti saya bersyukur. Ini buku Saya Kamu Mereka, ini sebenarnya tidak terplanning sama sekali di awal saya pensiun. Awalnya kan merah ya, Mas. Nah, buku merah ini lahir. Itu justru ketika saya di rumah aja dan transisi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk dari Kompas, karena per Mei itu saya sudah harus selesai. Itu waktu itu saya niatnya cuma menghibur dengan gambar. Jadi kayak saya semacam kemarin udah nulis terus, padahal saya sebenarnya hobinya gambar. Hobinya itu ilustrasi, kartun gitu. Saya tak baliklah ke hobi saya. Itu niatnya waktu itu. Di rumah aja. Ya di sini posisinya duduk di sini. Saya memilih bekerja di dapur, entah kenapa. Mungkin saya pertimbangan waktu itu adalah mempermudah akses mengawasi anak, kemudian anak saya juga mudah nyari saya kalau butuh makan, karena di rumah aja kan, nggak kemana-mana, jadi saya akhirnya memutuskan untuk bekerja di dapur. Gambar di dapur, saya kirimlah gambar-gambar ini ke teman-teman untuk menghibur, dan untuk biar mereka ingat saya ya, kalau saya udah nggak di Kompas, saya udah nggak sekantor sama kalian, ingetin saya, itu aja niatnya. Kirim. Lah kok teman-teman ngomong, "Yuk dibukuin." Jujur kayak dibukuin. Akhirnya saya bukuin, dalam waktu 3 bulan jadilah buku merah awalnya itu. Bukan untuk ngetawain ya ini ya, sebenarnya bukan untuk menertawakan Covid, enggak. Tapi benar-benar ini sisi lain aja bahwa di rumah aja itu loh, banyak dari teman-teman ngasih masukan yang awalnya mereka sangat tanggung, kemudian ya aksesnya cuma kamar tidur, nonton TV, makan, balik lagi makan, ini apa itu. Kemudian kan akhirnya kesininya ada yang berkembang cupang, berkembang makanan, berkembang tanaman. Nah itu ya, awal dari situ. Untuk pencapaian ya saya bersyukur aja. Saya menikmati di rumah aja, justru saya jadi produktif untuk bisa nulis, produktif kemudian saya melahirkan sketsa, itu kan kemudian produktif untuk bisa belajar lagi di Asanka, perusahaan yang juga saya bangun dengan teman saya, sahabat saya, Loka. Itu saya menjadi belajar, oh di rumah saya punya manfaat. Saya bisa dekat dengan anak-anak yang dulunya saya sering jalan-jalan kerja ya, ada penugasan Kompas kemana. Sering saya tinggal, saya happy. So far sih saya happy ya. Dan saya mau nggak mau akhirnya bersemangat untuk harus lebih produktif lah. Ketika buku Saya Kamu Mereka tagar di rumah ini dapat respon termasuk dari oleh. Nah, kita seperti dibalikkan ke titik nol nggak sih? Ya. Untuk saya iya, titik nol. Dari yang zona nyaman. Buat saya sih nyaman, di Kompas itu nyaman, mau apa sih, kurang apa? Dapat gaji, iya kan? Gaji gede di antara wartawan atau jurnalis ya, menurut saya Kompas ya nyaman. Kesehatan terjamin, Mas. Pergi dibayarin, disangonin, tugas itu. Mau apa? Kantor ada, diopenin. Kemudian saya memilih untuk pensiun dini. Itu kan kayak sama aja juga kembali dari titik. Iya sih dapat pesangon, tapi so what? What's next? Itu kan tetap harus dipikirkan. Kayak gitu. Jadi benar-benar titik nol.
pilihan. Dan itu harus dari hati, nggak cuma dari ini. Ini juga harus disiapkan untuk itu. Terplanning sebelumnya? Terplanning. Terplanning. Kalau untuk pensiun ini saya tetap terplanning. Apapun, saya orang yang sebenarnya salah satu orang yang memplanning diri. Tapi kan nggak tahu kalau ada pandemi ayo. Wong saya tanda tangannya Februari, planningnya itu ditawar ikut pensiun dininya kan Februari, Maret itu kan proses administrasi. Tapi memplanning untuk menyiapkan diri menjadi pensiunan itu memang sudah pertimbangannya 2 tahunan. Ketika Kompas sudah mulai ada program pensiun dini mulai dari 55 plus. Waktu itu berjenjang kalau nggak salah 50 plus, 50 plus, kemudian ada pensiun dini 45 plus, dan ada 40 plus. Nah, waktu itu pasti 45 plus, waduh aku belum masuk. Tapi bisa jadi kan nanti 40 plus. Gimana ya, kayaknya ambil tidak, ikut IPA enggak ya. Akhirnya saya 2 tahun, hampir setahun maksimal itu memikirkan itu. Kemudian saya berdialog dengan anak-anak, terutama anak-anak yang saya ajak pertama kali ada anak-anak mereka yang selama ini merasakan ada dan tidaknya saya, kan, gitu. Itu seperti apa? Dan mereka mendukung, Bu, ya udah lama, mendingan keluar aja pensiun. Waktu itu malah disuruh keluar aja, karena kalau keluar saya bisa setiap hari ketemu mama, setiap hari bisa nganter jemput sekolah, makan masakan mama, itu anak-anak. Nah itu akhirnya ketika saya sudah oke, gini, terus madeg tanggal 22 Maret semuanya seperti terhenti di 22 Maret dan sekolah mandek, Mas. Itu kayak ngedeke waktu loh, tiba-tiba semua berhenti tapi justru saya malah bersyukur sangat-sangat ribu juta miliar. Sudah unlimited lah syukur saya, karena saya lebih beruntung dari yang lain menurut saya. Tapi madep, tapi saya tetap masih punya pesangon, masih bisa jalanin hidup sampai sekarang. Ya mesti harus survive, iya. Tapi saya bersyukur bisa lebih beruntung lah dari yang lain menurut saya. Berarti waktunya pas ya dia. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara, pokoknya segala yang atas nama Tuhan pas banget dikasih ke saya. Gitu, Mas. Iya toh. Iya. Gak kebayang kok mendadak jadi guru, toh? Mendadak dari ibu rumah tangga yang maksimal di rumah, mendadak jadi guru les musik mereka. Padahal saya nggak bisa main musik. Serba mendadak. Sama kayak di cerita di buku saya ini, mendadak dangdut itu gitu apa adanya. Mati gaya, ya mati gaya. Ya seperti itulah mati gayanya saya, mungkin juga dengan teman-teman. Ya ada di sini, di buku ini. Gitu, Mas. Ini Mas Adi Pra say hello ini. Silakan Mas Adi. Silakan Mas Adi kalau mau ngomong. Halo, selamat siang semuanya. Halo, Pra. Maaf baru gabung tadi. Saya pikir Gita jam 10. Sebelum terus bisa. harus keluar rumah dulu terus ngebut balik. Makasih, Pra. Mana Balikpapan? Salam semuanya. Saya dari Balikpapan. Iya. Salam kenal ya. Mas Sutoyo. Jurnalis juga. Ini Kompas juga, tapi udah duluan pensiun dia. Duluan pensiun. Mbak YS senior saya. Masa tau, Pra. Di sini juga ada ceritanya Mas Suta ya, Mas Pra, dengan Samantanya. Oh, oke. Iya, di sini ada
ceritanya survive-nya dia bersamata, gulung komengnya samata dengan para COVID. Oh, Sangatta. Samantha, Oh, Dia itu Samantha. Samantha itu modiste, Mas. Dia menjahit sama istrinya. Oh, Jadi oke. ada Kita ceritanya. jahit Mas. Oh, oke. Tinggal di Kalimantan. Iya, di Balikpapan. Saya pikir Balikpapan. saya pikir di Sangatta tinggalnya. Dulu pernah satu biru sama Mbak YS di Jogja. Jawa Barat. Di Jogja ya? Di Jogja. Jogja. Halaman. Oh, tapi Mbak Ayu apakah akan nerbitin buku lagi? Iya, saya akhirnya memilih dengan adanya Saya Kamu Mereka ini, akhirnya saya komit untuk konsisten ini akan saya lanjutkan dengan tagar yang berbeda. Jadi ini seri 1, tag di rumah aja. Nanti akan berkelanjutan, mungkin semoga 2 atau 3 bulan ini terbit dengan tagar yang lain. Tapi tetap masih dalam seri COVID ya, sementara ini. Saya Kamu Mereka berkecimpung di pandemi ini. Saya hanya ingin mengajak untuk melihat sisi lain dari pandemi, untuk bisa menghibur, nggak melulu soal urusan vaksin atau urusan yang takut mati apalah. Ada kok sisi lain yang mesti bisa kita saling semangat, saling support lah, motivasi gitu. Ya Mas Raya. Apa hashtagnya yang berikutnya apa? Webinar jangan-jangan. Saya Kamu Mereka di webinar. Enggak lah, enggak. Ada tagarnya, ada aja. Nanti tunggu Talma ya, tapi masih dalam frame pandemi. Saya Kamu Mereka. Ini aja saya sempat ditanya, kok Saya Kamu Mereka? Bukannya kamu itu kan mestinya gandengannya sama aku. Ya dong, saya punya bukunya Saya Kamu Mereka. Saya nggak suka kok ngomong aku. Bilang gitu. Ya merdeka aja toh. Nggak usah dikasih judul juga nggak apa-apa kan? Iya sih, boleh juga kan. Gitu. Makanya sekarang salam biru. Karena sekarang bukunya biru dan lebih besar. Oh, kalau yang merah memang komik saja, gambar-gambar saja. Enggak, ini isinya sebenarnya sama, cuma di buku biru ini cetakan kedua, ini cetakan pertama ini indie, Mas. Jadi saya tidak mendisplay di mana-mana karena saya mau konsisten dengan di rumah aja. Jadi saya jual buku ini di rumah. Semua gitu. saya yang jualan. Saya yang jualan jadi nyapri ke saya karena di rumah aja. Nah, seiring waktu ada yang masih minta lagi, dan saya limit edisi nih merah karena ini ego saya, memang ego untuk membridging dari yang dulunya jurnalis menjadi penulis. Makanya saya suka warna merah. Jadi ini benar-benar buku ego. Di sini ukurannya 16 dan 12. Saya ingin mencerminkan rumah. Waktu saya mikir, kalau buku dicerminkan di rumah itu apa ya? Perwakilannya apa? Karena di sini saya sudah memasukkan gambar-gambar anak saya. Di dalam itu kan juga ada gambar-gambar anak saya selain gambar saya sendiri. Nah, akhirnya saya pilih untuk ukuran. Oh ya, ukuran aja. Kebetulan saya lahir di tanggal 12, suami saya lahir di tanggal 16. Jadinya 12-16. Untuk mencerminkan rumah. Nah, survei kecil lah saya untuk cetakan kedua, karena pada pengen, Bu, ada cetakan kedua gitu. Dan saya nyoba untuk masukin kurasi ke media, lolos. Tapi dengan ya buku yang lebih besar. Karena di survei saya yang kecil itu inginkan film lebih besar yang lebih lega, karena ini bisa untuk segala umur sebenarnya, dan anak lebih nyaman melihat gambar itu lebih. Kalau Balinya itu sedang, lebih luas, lebih enak aja gitu dilihat. Oh ya, oke. Di display pun juga lebih enak.
dari jauh kan lebih nyaman. Saya memilih warna biru, ada masukan juga dari sahabat saya yang terdekat, biru. Saya juga suka warna biru, lebih soft, lebih nyaman dilihat karena masa pandemi yang sekarang ini kita butuh kenyamanan, paling nyaman, gitu kan. Bukan karena warna masker. Nah ya itu nyaman, jadi saya memilih biru, terus gambar juga tidak mengurangi, masih bisa masuk biru. Kemudian ukuran saya ambil 17 kali 17. Ini ada maknanya buat saya. 70 karena ada angka 7. Saya memilih 7 termasuk harga tidak berubah. Harga yang ini juga 77.000, yang biru juga 77.000 cetakan kedua, seri pertama ini. Kenapa 7? Di sini juga 17 kali 17, kalau ditambahkan 34. 34 itu kan juga kalau ditambah 7. Kenapa 7? Nek wong Jawa itu katanya mamah dulu almarhum bilang, nah saya lahir tahun 77, muga-muga kamu menjadi pitulungan untuk orang lain. Juga kalau butuh pitulungan kia cepet untuk pitulungan, saling mitulungi wong gitu kata mama. Makanya pitu itu pitulungan, makanya cocok lah untuk masa pandemi saling pitulungan, saling bantu. Makanya sekarang 17. Untuk selanjutnya buku ini akan 17 ukurannya. Gitu Mas. Berarti ternyata seumuran kita. Oh iya, seumuran 77. Wah baguslah, saling pitulungan ya Mas ya. Bulan apa? Saya Agustus. Loh, kok sama? Oh, wajar kan Agustus juga, walah tanggalnya beda ya. Kalau tadi saya sudah ngomong tanggalnya 12. Oh, gitu sama. Tapi lebih tua Anda 2 tahun ya. 2 hari. Oh ya, 2 hari. Iya. Oh, panjenengan 10 ya? 14 ya. 14 ya? Iya. Oh, pas pramuka ya? Hari pramuka. Kalau saya sama dengan Bung Hatta, jenengan sama pramuka ya? Ya udah cocok ya. Sesama Leo jangan saling mendahului. Ya, monggo dilanjut. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan. Monggo siapa yang mau nanya, saya Kalau mau nanya sih sudah pakarnya Mas, ngeri aku Mas. Allah apa? Tolong. Justru biasanya dulu saya nanya, sekarang ditanyain kan yo kemeringet Mas. Ya kan gitu. Dulu sering ditanyain, sekarang ya tapi kalau saya lihat Mbak Ayu, izin Mbak Ayu ya, tapi memang inspirasi dari Mbak Ayu memang hampir sama dengan saya Mas Sutoyo. Karena saya juga ada tantangan yang aku pernah cerita dengan Mbak Ayu. Saya buat sesuatu karena anak saya Mas. Karena profesi saya ini yang belum ada dan ini dikembangkan. Ini sulit Mas. Permintaan masalah sudah jalan ke Gramedia. Ya saya belum menemukan buku ini. Akhirnya gimana? Kita buat satu buku yang kemarin itu kayak seperti kayak Mbak Ayu. Mohon maaf Mbak Ayu kayak gambar-gambar kartun itu loh Mas. Menginspirasikan bahwa ini loh profesinya. Tapi hampir sama lah ceritanya dengan Mbak Ayu. Istilahnya mengulik sesuatu di masa pandemi ini Mas. Nah, itu luar biasa tantangannya. Tapi saya akan berguru lagi dengan Mbak Ayu Mas tadi. Tolong, kualik. Oke, lanjut Mas Sutoyo atau Mbak Ayu. Arah berguru kok sakti gitu ya aku. Aduh. Tunggu tongkat ya aku. Pak Paul katanya mantap Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Atas sharingnya, kita harus ketemu di Bali. Gimana Mas? Jadi kita harus ketemu di Bali. Iya dong, monggo lah di Bali. Udah boleh kok lintas pulau. Penerbangan kan udah dibuka, darat juga udah dibuka. Siap-siap PCR aja sih sebenarnya Mas, atau gas swab.
Minta surat dari Pak Roswanto itu, BNPB. Iya itu dah. Dia yang Kalau punya ya. mengharapkannya Mas Sutoyo, tanggal 17 hari kemerdekaan Mas. Tinggal ditunggu Mbak Ayu 17 Agustus hari kemerdekaan lah. Iya ya. Lah buku ini kan aslinya mau di-launching kan sama Pak Lili BNPB. Waktu itu kan bareng-bareng dengan buku-buku COVID lainnya yang muncul waktu itu, buku COVID yang memotivasi. Ada beberapa pilihan kalau nggak salah waktu itu 5 dan mau di-launching-nya tuh di tanggal 22 Desember 2020. Tapi kebetulan pas menjelang 22 Desember akhirnya dibatalkan, harus tidak boleh kemana-mana kan Mas ya waktu itu. Akhirnya batal untuk dirilis di Jakarta. Tapi ya enggak apa-apa. Nggak boleh patah arang. Hanya karena enggak dirilis sama BNPB itu saya ngambul kan enggak ya. Kan tetap jalan terus dan syukurnya sudah terdisplay di Gramedia. Monggo kalau cari udah ada. Gitu. Minta tolong Pak Doni aja. Oh, Pak Doni udah diganti. Oh, udah diganti. Enggak maksudnya. Pak siapa? Tanggal 22-nya waktu itu. Oh iya, tanggal 22 ya. Iya, marahin tuh. Oh enggak, itu kumpul. Waktu itu mau dirilisnya di Perpustakaan Nasional sama Pak Lili waktu itu. Dan Oh, 5 lain, yang 4 lain enggak tahu gimana. Masuk bukunya Mas Ruswanto kali, nggak ngerti, saya juga nggak dikasih bocoran waktu itu. Sudah masuk Mbak? Sudah masuk ke Perpustakaan Nasional Mbak? Siap. Iya. Jadi, monggo Mas Sutoyo. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas waktunya. Ini kita harus Sama-sama. ketemu di Bali ini. Iya, ketemu di darat ya. Iya. Kita ngopi darat di sketsa. Kopi apa? Sketsa. Sketsa, iya. Nanti minta suratnya dari Pak Roswanto ya. Iya, boleh. Nanti kalau ke Jakarta kan juga ngopinya di lantai 6 ya, Mas? Atau di lantai berapa tuh, Gus? Loh, paling enak di Sentul, Mbak. Oh iya, di Sentul ya. Jadinya di Sentul ya, lupa saya. Pemandangannya lebih enak view-nya. Wah, iya, boleh ya. Sambil balapan di sana. Balapan. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Pak Roswanto, Iya, Pak Adi. sama-sama. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Makasih semuanya. Iya.